Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Sulfiani Syamsiah dengan NIM 220404501060 dari kelas A, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang tes melengkapi kalimat. Adapun topik pembahasan pada kali ini, yang pertama itu ada latar belakang historis The Sentence Completion Test atau SCT, kemudian ada The Sex Sentence Completion Test atau SSCT, yang ketiga ada konstruksi tes, administrasi tes, interpretasi dan scoring, serta panduan interpretasi, dan yang terakhir contoh penerapan tes melengkapi kalimat. Nah, salah satu kemampuan yang diperlukan oleh konselor sekolah adalah kemampuan menggunakan tes psikologis untuk keperluan bimbingan dan konseling. Dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, konselor harus mampu menggunakan salah satu tes kecerdasan dan tes kepribadian. Karena keterbatasan wewenang konselor sekolah dalam menggunakan tes psikologis, maka dalam tes ini hanya akan disajikan salah satu tes kepribadian yaitu Sex Sentence Completion Test atau SSCT. Kita masuk ke pembahasan mengenai latar belakang historis The Sentence Completion Test atau SCT. Nah, salah satu tokoh dari The Sentence Completion Method dalam lapangan kepribadian ini adalah Tendler. Tendler membedakan antara diagnosa terhadap reaksi berpikir dan respons emosional. Berdasarkan analisis terhadap materi tes SCT, para ahli klinis dapat menerima asumsi-asumsi, yaitu yang pertama ada bila seseorang disuruh untuk merespon dengan ide yang mula-mula muncul pada dirinya, ia biasanya memberikan jawaban yang signifikan dan jawaban yang diberikannya tanpa diselidikinya. Jadi kayak memberikan jawaban secara spontan. Nah, yang kedua, bila seseorang dihadapkan pada sesuatu yang tidak jelas strukturnya, maka ia akan memberikan respon yang paling dekat atau yang paling sesuai dengan dirinya, yaitu berupa reaksi dan sentimen-sentimen terhadap dirinya. Dan yang terakhir, membicarakan mengenai orang lain berarti dapat mengungkapkan dirinya sendiri. Selanjutnya, The Sex Sentence Completion Test atau SSCT. SSCT ini disusun oleh Joseph M. Sachs dan psikolog-psikolog lainnya yang tergabung dalam New York Veterans Administration Mental Hygiene Service. Nah, SSCT ini dirancang untuk mengungkap 4 area atau 4 daerah penyesuaian diri yang meliputi keluarga, seks, hubungan interpersonal, dan self-concept atau konsep diri. Nah, selanjutnya konstruksi tes. Tes ini terdiri dari 60 item yang meliputi 4 area penyesuaian diri dan dijabarkan dalam 15 sikap. Masing-masing sikap atau aspek ini terdiri dari 4 item yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan. Nah, adapun 60 item kalimatnya itu bisa dilihat pada gambar yang sudah tertera. Kemudian administrasi tes, SSCT dapat diadministrasikan secara individual atau kelompok dan diperlukan waktu antara 20 sampai 40 menit. Subjek diminta untuk membaca petunjuk dan memberikan jawaban sesuai dengan diri masing-masing subjek. Petunjuk berbunyi, di bawah ini ada 60 kalimat yang harus diselesaikan. Bacalah tiap-tiap kalimat dan selesaikanlah kalimat tersebut dengan menuliskan apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran Anda. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan satu kalimat, maka lingkarilah nomor tersebut dan isilah kembali setelah Anda menyelesaikan nomor-nomor yang lainnya. Nah, selanjutnya itu interpretasi dan scoring. Di sini ada skor 2, skor 1, skor 0, dan skor yang diberi kode X. Nah, di sini penilaian diberikan skor 2 apabila gangguannya cukup berat, kemudian memerlukan pendekatan terapeutik untuk memecahkan konflik-konflik emosional yang terjadi pada area tersebut. Nah, diberikan skor 1 apabila ada sedikit gangguan.
terdapat sedikit gangguan emosional pada area tersebut, tetapi subjek dapat mengatasinya tanpa perlu bantuan terapeutik. Dan kemudian diberikan skor 0 apabila tidak terdapat gangguan pada area tersebut. Nah, yang terakhir itu pemberian skor X yang ini diberikan apabila tidak diketahui atau tidak adanya bukti-bukti yang jelas tentang adanya gangguan pada area tersebut. Kode X ini juga diberikan kepada item yang tidak bisa diskor apabila respons yang diberikan merupakan pernyataan deskriptif, kemudian apabila pernyataannya belum selesai, dan kemudian apabila respons yang diberikan ini tidak bermakna. Di sini ada 15 panduan interpretasi yang dapat digunakan dalam menentukan skor yang dapat kita berikan terhadap permasalahan yang dialami oleh konseli. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu contoh penerapan tes melengkapi kalimat. Untuk aspek-aspek yang ingin saya ambil sebagai contoh, pada kali ini itu ada sikap terhadap ibu, sikap terhadap ayah, dan sikap terhadap keluarga. Baik, yang pertama itu ada sikap terhadap ibu, yang dimana sikap terhadap ibu ini merupakan aspek nomor pertama, yang dimana item nomor kalimatnya itu terdapat pada item ke nomor 14, 29, 44, dan 59. Langsung saja kita masuk ke item kalimatnya, yang dimana itu bagian yang digarisbawahi ini adalah jawaban dari konseling. Nah, yang ke-14 itu ibu saya titik-titik-titik yang dimana dijawab oleh konseli adalah seorang wanita pengomel, yang dimana artinya itu ibunya adalah seorang wanita yang pengomel. Nah, yang ke-29, ibu saya dan saya memiliki hubungan yang sungguh berbeda dengan orang lain. Yang ke-44, saya berpendapat bahwa sebagian besar ibu-ibu titik-titik-titik, kemudian dijawab oleh konseli sering memarahi anaknya. Yang kemudian 59, saya menyayangi ibu saya, tetapi titik-titik-titik yang dijawab oleh konseli di sini, saya menyayangi ibu saya, tetapi ibu saya tidak menyukai saya. Yang dimana hal ini atau pada aspek ini saya memberikan skor 2, yang dimana itu karena konseli ini sama sekali menolak dan mengutuk ibunya, padahal sebenarnya dia ini sangat membutuhkan ibunya. Nah, yang kedua itu sikap terhadap ayah, yang memang dia merupakan aspek kedua. Kemudian item nomor kalimatnya itu ada item nomor 1, 16, 31, dan 46. Langsung saja ke item yang pertama, yaitu saya merasa ayah saya jarang titik-titik-titik, yang kemudian dijawab oleh konseli, saya merasa ayah saya jarang menunjukkan kasih sayang kepada saya. Kemudian untuk item ke-16, jika ayah saya mau titik-titik-titik, yang kemudian dijawab oleh konseli, jika ayah saya mau berperilaku seperti seorang ayah. Kemudian ke-31, saya menginginkan ayah saya titik-titik-titik, yang dijawab oleh konseli, saya menginginkan ayah saya lebih dari seorang laki-laki dewasa. Yang kemudian nomor ke-46, item ke-46, saya merasa bahwa ayah saya titik-titik-titik, yang dijawab oleh konseli, saya merasa bahwa ayah saya tidak seperti seorang laki-laki dewasa. Yang dimana pada aspek ini pun saya berikan nilai 2 karena konseli menunjukkan kebutuhan akan citra ayah yang berlebihan. Yang konseli ini merasa bahwa ayahnya mengalami hambatan untuk memenuhi peranannya sebagai seorang ayah. Nah, yang terakhir yaitu sikap terhadap keluarga, yang dimana ini merupakan aspek ketiga, dan item nomor kalimatnya itu nomor item ke-12, 27, 42, dan 57. Nah, langsung saja masuk ke item nomor 12. Dibandingkan dengan sebagian besar keluarga, saya titik-titik-titik, yang dijawab oleh konseli, dibandingkan dengan sebagian besar keluarga saya tidak banyak berkumpul. Kemudian item ke-27, keluarga saya memperlakukan saya seperti titik-titik-titik, yang dijawab oleh konseli, keluarga saya memperlakukan saya seperti orang luar, tetapi tidak memperlihatkannya atau tidak menunjukkannya di depan dia. Kemudian
Item ke-42, sebagian besar keluarga saya ketahui titik-titik-titik yang dijawab oleh konselir. Sebagian besar keluarga saya ketahui mempunyai beberapa masalah besar. Dan yang terakhir, ketika saya masih anak-anak, keluarga saya titik-titik-titik yang dijawab oleh konselir, ketika saya masih anak-anak, keluarga saya semuanya kacau dan tidak beres. Nah, kejadian ini pun, aspek ini pun saya berikan nilai atau skor 2 karena yang saya lihat konseli ini merasa ditolak oleh keluarga, kemudian kurang solidar dan terus-menerus mengalami kesulitan. Nah, itu tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.